Bab 014. Perasaan Azarin mendadak tidak enak. Apalagi bunyi pesan tersebut mengarah ke sebuah kejadian yang sangat serius. Tidak membuang waktu, Azarin langsung menekan nomor Hasya, dan hanya menunggu beberapa saat. Suara Hasya sudah terdengar. "Assalamualaikum, Mbak Asa," sapa Hasya, dan langsung dijawab Azarin dengan ramah. Azarin mencoba menekan perasaannya yang mulai tidak enak. Dia masih berusaha berpikir positif. "Ada apa, Mbak?" tanya Azarin kemudian. "Anu, Mbak. Sebenarnya aku takut banget." Cuma terdengar hembusan napas gusar dari ujung telepon. "Tidak apa-apa, Mbak. Bilang saja. Tapi janji ya, Mbak. Jangan marah, apalagi nangis. Mbak harus janji itu sama aku." Permintaan Hasya itu membuat kening Azarin berkerut. Semakin dia berpikir positif, semakin tinggi rasa takutnya. "Lia, Mbak. Aku janji." Azarin mengangguk seolah Hasya bisa melihat. Ponsel pun dipindahkan ke telinga kirinya. "Jadi gini, Mbak. Tadi pas aku ajak anakku jalan-jalan ke taman, aku gak sengaja lihat Pak Jenderal." Hasya kembali terdiam, bahkan sangat senyap. Sehingga Azarin langsung menurunkan ponselnya, guna melihat layar ponsel. "Terus, Mbak?" tanya Azarin setelah memastikan telepon masih terhubung. "Kenapa dengan suami saya?" Itu. Mbak. Dia pelukan sama perempuan. Tapi aku gak tahu perempuannya. Soalnya tidak begitu jelas. Apalagi aku tidak membawa handphone, jadi benar-benar aku tidak punya bukti yang bisa diberikan ke Mbak. Azarin terdiam, hatinya yang sudah terdapat luka menganga, kembali ditaburi garam. Sakit bukan main. "Maaf, ya. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga Mbak. Aku hanya kasihan sama Mbak Asa," ucap Hasya lirih. Sepertinya merasa bersalah. Azarin segera memaksa bibirnya tersenyum. "Tidak apa, Mbak. Seharusnya aku yang berterima kasih udah memberikan informasi ini. Mungkin aku mesti cari tahu dulu kebenarannya." "Iya, Mbak. Cari tahu dulu. Takutnya aku yang salah lihat." "Sekali lagi, maaf Mbak Asa," ucap Hasya. Sambungan telepon terputus setelah sama-sama mengucapkan salam. Azarin sendiri masih terpaku di tempat, pandangannya mendadak kosong. Ternyata ini jawaban atas doanya tadi. "Lillahi ta'ala, Mas. Aku tidak rida kamu dan keluargamu menyakitiku seperti ini. Percayalah doa yang kulangitkan tidak akan kembali dengan tangan kosong." Gumam Azarin sambil memegang dadanya yang terasa sesak. "Astagfirullah ya, Allah." Azarin duduk di pinggir ranjang, menutup kedua wajahnya sambil terus menyebutkan istighfar. Rasanya dia hampir gila menghadapi masalah rumah tangganya. Belum selesai masalah satu, dia dihadapkan lagi dengan masalah yang lain. Beberapa saat kemudian dia meringis sambil mengusap sudut mata yang mulai terasa sembab. "Ujianmu berat sekali ya, Rab. Aku capek." Bibir Azarin gemetar, dan lagi harus digigit demi mencari kekuatan. Cukup lama Azarin menenangkan diri, dia pun memutuskan keluar menemui suami, kakak dan ibu mertuanya. Begitu Azarin keluar, semua mata langsung terarah padanya. Namun, hanya Alea yang menyunggingkan senyum manis.
Bahkan gadis itu langsung berdiri menyambutnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, Azarin pun turut membalas senyuman Aleya, yang kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu baik-baik saja, Dek?" Aleya melepaskan pelukannya, lalu mengulurkan tangan mengusap pipi Azarin. "Kakak minta maaf ya, kalau baru sempat mengunjungi kamu. Sepulang dari Bogor, aku langsung ke klinik," jelasnya tanpa diminta. Azarin mengangguk dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Kak. Insya Allah, aku selalu kuat." Kata-kata itu seolah memiliki makna tersendiri yang ditangkap Aleya. Namun, dia tak mungkin bertanya lebih. Azarin lantas duduk di sofa, samping Aleya. Sementara ibu mertuanya duduk di depannya, dan jenderal sendiri duduk di sofa single. Seperti sedang berada di ruang sidang. "Bisa kita mulai?" Jenderal langsung mengambil alih. Namun, tangan Azarin langsung terangkat, meminta waktu sebentar untuk berbicara terlebih dahulu. Tak ada bantahan, jenderal mempersilakan Azarin berbicara. "Mohon maaf semuanya." Azarin terdiam sejenak sambil menatap semua orang, termasuk kakaknya. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Aku minta untuk tidak ikut campur dalam rumah tanggaku, sampai akhirnya aku sendiri yang meminta masukan." Semua orang saling pandang, dan terkejut dengan perkataan Azarin. "Sore tadi, aku dan ibu sudah berbicara banyak hal. Dan sudah saya dengar keluhan ibu. Sekarang, waktunya aku dan Mas Jenderal menyelesaikan." Tidak terdengar nada marah saat Azarin berucap. Bahkan terlihat jelas, matanya tampak sayu dan capek. Azarin menyatukan tangannya di dada, sambil menatap dua tamu yang digadang-gadang akan menjadi penengah. "Mohon maaf, buat Kak Aleya, dan ibu yang sudah bersedia direpotkan datang ke rumahku. Jujur, untuk saat ini, aku tidak menginginkan orang ketiga. Selama ini komunikasi aku sama Mas Jenderal sudah merenggang. Dan, sekarang saatnya aku membenahi komunikasi kami." Jenderal sendiri tidak berkutik saat Azarin menatapnya dengan serius. "Dek, kakak gak bermaksud ikut campur. Tapi, tadi Mas Jenderal datang ke klinik buat obatin tangannya, dan cerita kalau masalah kalian butuh penengah. Kakak tahu emosi kamu sedang tidak stabil, makanya kakak menyetujui untuk datang." Azarin menggeleng, tanda dia menolak penjelasan kakaknya. "Kak, aku mohon ya, untuk mengerti. Andai kata pun aku membutuhkan penengah. Yang berhak melakukan itu, Abah dan Umi. Bukan kakak," ucap Azarin lirih. Dia benar-benar berada di fase sangat lelah. Tak ada tenaga lagi untuk berdebat. "Aku mohon sekali lagi, Kak. Pulang ya." Tatapan Azarin berubah sendu. "Jangan terlalu jauh memasuki masalah rumah tanggaku. Bahkan sampai detik ini Umi dan Abah tidak tahu. Aku sedang berusaha, dan aku yakin masih bisa menyelesaikan dengan sendiri. Dek. Kak, please. Jangan membuatku tidak jadi menghormati hubungan kita," potong Azarin. Tangannya terulur memegang tangan kakaknya. "Hargai aku sebagai adikmu, Kak," pinta Azarin mengiba. Aleya tidak bisa lagi meyakinkan adiknya. Dia menatap jenderal, yang terlihat jenderal menganggukkan kepala. "Baiklah, kalau begitu kakak pulang. Kalau ada apa-apa, hubungi kakak." Aleya bangkit dari tempatnya duduk diikuti dengan Azarin, dan segera mencium tangan sang kakak dengan takzim. "Mas Jen, tidak perlu antar aku.
Nanti aku pesan taksi online saja. Entah sengaja atau tidak, Alea berkata seperti itu. Namun, langsung memancing Ramlah mengangkat suara. Jen, antar Alea dong. Kamu sudah bawa di rumah ini, terus diusir oleh istrimu. Masa iya kamu biarkan pulang sendirian? Perkataan Ramlah syarat akan sindiran keras untuk anak menantunya. Dengan harapan, Azarin akan terpancing, dan membuat perdebatan seperti sore tadi. Namun, Azarin sendiri hanya diam, dan memilih duduk dengan santai di sofa. Gak usah, Bu, Mas, tolak Alea sambil melambaikan tangan. Masih ada masalah yang mesti kalian selesaikan. Aku gak apa-apa, pulang sendirian. Lagian juga jaraknya gak terlalu jauh. Sudahlah, Al. Lagian Jenderal harus bertanggung jawab. Ini sudah malam. Ramlah segera menarik tangan anaknya, dan mendorong untuk segera mengantar Alea. Dengerin perintah, Ibu. Lagi dan lagi Ramlah mendekrit Jenderal, tanpa menghargai perasaan Azarin. Iya, Bu. Jenderal akhirnya pasrah. Dia mengambil kunci mobil di atas meja. Aku antar dulu Kak Alea. Sepulang dari antar, kita langsung bicara empat mata, ucapnya sambil menatap Azarin. Namun, wanita yang masih berbalut mukena itu, hanya diam, dan terlihat cuek, seakan tidak mendengar. Apapun. Sudahlah, kamu pergi saja. Seru Ramlah mengusir sang anak. Berpamitan sama tembok akan jauh lebih bermanfaat, imbuhnya menyindir. Bagai mati rasa, Azarin tidak menggubris. Dia menyalakan televisi, dan menggonta-ganti channel seakan sedang mencari siaran menarik. Namun, sesungguhnya cara itulah yang Azarin lakukan agar bisa mengalihkan atensinya dari pemandangan menyakitkan itu. Dari bahasa tubuhnya, sudah jelas terlihat Azarin sudah pasrah dengan keadaan. Sorot matanya pun tampak kosong. Tetapi bagi Ramlah sikap Azarin saat ini, sebuah keangkuhan, dan semakin menambah rasa tidak sukanya. Cukup lama, Azarin menunggu sang suami. Bahkan sudah hampir 1 jam lamanya Jenderal belum juga kembali. Azarin memutuskan untuk masuk ke kamar, dan menunaikan salat Isya yang sangat terlambat. Usai menunaikan salat, Azarin melanjutkan baca Al-Quran beberapa lembar. Dia masih berharap suaminya datang, dan mengajak berbicara, apalagi kondisi dirinya sedang baik-baik saja. Namun, sampai pukul 9 malam, Jenderal belum terlihat batang hidungnya. Entah kemana pria itu. Apa benar mengantar kakaknya, atau memiliki tujuan lain? Tidak dipungkiri, perkataan Hasya mengenai suaminya, semakin membuatnya yakin jika memang Jenderal memiliki wanita lain di luar rumah. Dugaannya semakin terasa, ketika mengingat akhir-akhir ini Jenderal jarang pulang. Azarin segera menutup Al-Quran, lalu merebahkan diri di atas sajadah. Dengan mata terpejam, tangannya tak berhenti membulirkan biji tasbih sambil membaca ayat 1000 dinar. Entah sudah berapa kali Azarin membaca, sampai akhirnya rasa kantuk menyerang, dan berakhir tertidur dengan posisi yang sama. Suara alarm yang menggema, membuat Azarin langsung terbangun. Seperti biasa alarm itu akan berbunyi setiap pukul 3 pagi. Namun, baru membuka mata, dia terdiam seketika, saat menyadari dia sudah berada di atas ranjang, dan memakai selimut. Sontak saja, Azarin memeriksa tubuhnya. Tidak ada yang berubah,
bahkan mukena masih terpasang rapi. Hanya saja sajadah di lantai sudah terlipat dan tasbih yang digunakan semalam berada di nakas. Astaghfirullahalazim. Azarin mengusap wajahnya, lalu duduk bersandar. Dia berusaha mengingat lagi yang terjadi semalam. Namun, ingatannya terhenti saat dia merebahkan diri di atas sajadah. "Apa Mas Jenderal pulang?" gumam Azarin. Pandangannya mengedar, mencari sosok pria yang sangat diharapkan ada. Namun, nihil. Di kamar hanya ada dirinya sendiri. Dia pun segera keluar dari kamar, mencari jika saja jenderal tidur di luar. Hasilnya tetap sama, tidak ada siapapun, bahkan suasana rumah masih hening dan sebagian lampu padam. Untuk memastikan lagi, Azarin segera mengintip keluar dari jendela ruang tamu. Mobil yang digunakan jenderal mengantar kakaknya semalam tidak ada. Azarin tersenyum getir, sebelum akhirnya memutuskan untuk salat tahajud. "Sikap kamu ini Mas yang membuatku semakin yakin untuk berpisah," ucapnya saat masuk ke kamar, dan melihat foto pernikahan di atas nakas. Waktu terus berjalan, pagi pun menyapa. Setelah memasak dan menunaikan salat duha, Azarin segera bersiap untuk bertemu seseorang. Sementara jenderal belum juga menunjukkan batang hidungnya. Bahkan ibu mertuanya pun, sudah pergi saat dia membuat sarapan tadi. Dengan mengemudi mobil seorang diri, Azarin menuju sebuah pondok pesantren yang berada di ujung kota Jakarta. Selain ingin bersedekah, Azarin benar-benar membutuhkan tuntunan agar langkah yang diambil tidak goyah. "Assalamualaikum, Pak Yai," sapa Azarin sambil menyatukan tangan di dada, sebagai bentuk salam hormat. "Waalaikumsalam." Pria bersorban disertai janggut putih sebagai ciri khas seorang abah guru menyambut Azarin dengan ramah di masjid. Hanya mereka berdua saja, tetapi masjid itu terbuka lebar. Sebab, Azarin memang sudah membuat janji temu untuk meminta nasihat dan mengeluarkan keluh kesahnya. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Yai, dengan sangat ramah. Belum sempat Azarin berucap, air mata wanita itu sudah bercucuran. Bahkan isak tangisnya terdengar memilukan. Hatinya sangat terluka, sehingga pertanyaan simpel Pak Yai itu langsung memacu jiwa rapuhnya. Pak Yai sendiri tidak melarang, bahkan dengan sabar dia menunggu Azarin menyelesaikan tangisannya. Dari kacamata seorang petua agama, Azarin sudah berada di titik terendah, dan tak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Luka batinnya sudah bernanah. "Maaf, Pak." Azarin mengusap air matanya dengan tisu yang diremas sedari tadi. "Aku tidak bisa mengendalikan diriku saat bertemu dengan Pak Yai." Pak Yai tersenyum hangat. "Saya memaklumi. Lepaskan saja beban di hatimu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak." Suara Azarin terdengar sengau. Bahkan beberapa kali dia masih sesenggukan serta air mata pun masih menetes, meski tidak sederas tadi. "Ceritakan apa yang mengganjal di hatimu. Rileks saja. Anggap kamu sedang menuliskan kisahmu di atas pasir." Nasihat Pak Yai, membuat Azarin mengerti akan mulai dari mana. Walaupun Azarin tidak beradu pandang Pak Yai, dengan lancar Azarin menceritakan kondisi rumah tangganya pelan-pelan dari awal sampai dia berada di titik lelah. "Dari kecil aku selalu mendengar nasihat Umi dan Abah. Aku tidak pernah membangkang. Ketika Abah ingin aku menjadi penghafal Al-Quran dan memasukkan aku ke pesantren, aku turuti. Walaupun yang aku hafal hanya beberapa juz saja. Tapi, aku rasa,
Aku sudah beriman kepada Allah, Pak Yai. Aku sudah menjalankan perintahnya. Tapi, kenapa Allah mengujiku sampai sesakit ini? Azarin segera mengusap air matanya yang berjatuhan di atas pangkuan selama dia bercerita. Saya sudah taat, dan berusaha menjadi muslimah yang diajarkan dalam Al-Quran. Tapi, kenapa saya tidak merasakan ar-rahimnya? Ucap Azarin lirih. Keputusan itu terlihat jelas, yang membuat Pak Yai iba. Kenapa kamu berbicara seperti itu, Nak? Apa kamu meragukan Sang Pencipta? Pertanyaan Pak Yai, langsung dijawab Azarin dengan gelengan kepala.